Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini saya akan membahas materi yang berjudul kombinasi. Kombinasi ini kalian akan pelajari di kelas 12, yaitu di semester 6 untuk matematika wajib. Kombinasi adalah pola pengambilan yang tidak memperhatikan urutan. Kombinasi dari beberapa unsur yang berbeda dirumuskan dengan N kombinasi R sama dengan N faktorial dibagi dengan N dikurangi R faktorial kali R faktorial, di mana R lebih kecil atau sama dengan N. Nah, kita mulai dengan contoh soal. Contoh soal nomor 1. Banyak kelompok yang terdiri atas 3 siswa berbeda dapat dipilih dari 12 siswa pandai untuk mewakili sekolahnya dalam kompetisi matematika. Di sini kalian harus mencari untuk menempatkan mana yang harus dikerjakan secara kombinasi atau permutasi. Perbedaan kombinasi dengan permutasi. Kalau kombinasi itu artinya pola pengambilan yang tidak memperhatikan urutan. Di sini hanya ditanyakan 3 siswa saja, tidak ada urutan masing-masing. Beda dengan permutasi. Misalnya kalau permutasi itu pembentukan ketua OSIS. Dalam suatu sekolah, misalnya contoh, dalam suatu sekolah ada calon OSIS 5 orang. Kalian harus memilih OSIS sebagai ketua, wakil ketua, dan sekretaris misalnya. Artinya di situ kalian harus menentukan ketua yang harus ditunjuk, wakil ketua maupun sekretaris. Artinya ada posisi masing-masing, artinya memperhatikan urutan. Bedakan dengan kombinasi. Kombinasi di situ tidak menentukan urutan. Contoh di sini yang tadi seperti nyata itu, tentukan mana yang N, mana yang R. Untuk menentukan N atau R itu harus kalian pahami. N itu selalu lebih besar dibanding R. Berarti yang lebih kecil namanya R, yang 3R, yang 12 N. Setelah kalian ketemu mana yang N, mana yang R, baru kalian bisa kerjakan, yaitu 13, 12, C3. Kalau kita melihat rumus yang seperti yang telah kita jelaskan, yaitu N faktorial dibagi dengan N kurangi R faktorial dikali R faktorial, itu ada cara yang lebih mudah. Untuk cara lebih mudahnya, kalian tentukan di situ banyaknya yang harus dibagi. Ini ada 3 nih, langsung aja 3. 1, 2, 3. Kita lihat di situ 3. Nah, untuk cara berikutnya, kalian lihat di situ ada berapa anak siswa pandai. Ada 12. Kalian hitung mundur dari angka 12. 12, 11, hitung mundur satu lagi, 10. Udah 3. Nah, untuk pembagiannya kalian mulai dari angka 1 naik 1, naik satu tingkat, 2, 3, dikalikan. Kalian bagi biar mudah. 12 bagi 2 berapa? 6. 1. 6 bagi 3 2. Tinggal kalian cari 2 kali 11, 22 kali 10, 220. Ada kan? Nah, mudah-mudahan kalian bisa memahami dengan satu contoh soal ini. Untuk contoh soal berikutnya, dari 20 orang siswa yang berkumpul, mereka saling berjabat tangan. Maka banyaknya jabat tangan yang terjadi adalah di sini yang diketahui itu baru N. N-nya itu 20. Nah, untuk mencari R itu kalian harus memahami dari contoh soal berikut ini. Jadi di sini mereka itu saling berjabat tangan. Kalau berjabat tangan itu dilakukan oleh berapa orang? Berarti harus 2 orang. Artinya salah satu 2
antara si A dan si B. Nggak mungkin jabat tangan sampai 3, harus ada 2 kakak, berarti 2 orang. Nah, cara mencari berikutnya kita berpatokan kepada R. R-nya itu di situ ada berapa? Ada 2. Kita lihat yang ini 2. Nah, di situ makanya ada 2. Dikalikan. Pertama patokannya yaitu dari 20. 20 hitung mundur. 20 19. Berarti yang bawahnya 1 2. Coret. 20 bagi 2 berapa? 10. Ini 1 sama dengan 10 kali 19 190. Mudah bukan? Untuk contoh soal berikutnya, nah ini lebih sulit dibandingkan kedua soal contoh yang sudah kita kerjakan. Untuk soal yang nomor 3, seorang siswa diwajibkan mengerjakan 8 dari 10 soal, tetapi nomor 1 sampai 4 wajib dikerjakan. Banyak pilihan yang harus diambil siswa tersebut adalah, nah kita tentukan dulu mana yang N dan mana yang R. N itu lebih besar dibandingkan R, yaitu dari 8 sama 10. Berarti N nya itu 10, R nya itu 8. Tetapi nomor 1 sampai 4 wajib dikerjakan. Berarti yang wajib dikerjakan itu ada berapa soal? Kita hitung dari mulai 1 sampai 4. 1 2 3 4. Ada berapa? Ada 4. Kita tinggal kurangi aja 1 sampai 4. Berarti ada 4. 10 kurangi 4. Yang 8 juga sama, kurangi 4. Berapa 10 kurangi 4? 6. 8 kurangi 4. Nah, setelah disederhanakan baru kalian kerjakan. Ada berapa kotak? Ada 4. 1 2 3 4. Hitung mundur dari mulai angka 6 karena pertanyaannya 6. 6 5 4 3. Nah, pembagiannya dimulai dari angka yang paling kecil, yaitu angka 1. 1 2 3 4. Baru kalian bisa bagi 4 bagi 4. Bisa kita coret kan? 3 sama 3. Terus tinggal 6 dibagi 2. 6 bagi 2 3, yang ini 1. Tinggal hasil akhir 3 dikali 5 berapa? 15. 15 bagi 1 15. Mudah bukan? Ya, mudah-mudahan dengan 3 contoh soal ini kalian bisa memahami. Untuk lebih jelasnya kita akan ketemu kembali di lain waktu. Untuk pertemuan kali ini kita sudahi dulu. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.